Yang terhormat Bapak Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan memberikan tanggapan soal penyelesaian masalah Bank Senturi, korupsi di Bank Senturi. Dan saya analisa ini dari sudut hukum pidana korupsi lah ya. Jadi ini yang saya lihat. Tetapi saya ini kan hanya melihat dari jauh, dari media sosial dan juga lewat televisi, koran dan sebagainya. Kalau saya tidak tahu, bukan saya petugasnya soalnya. Jadi saya lihat nih, waktu Bank Senturi ini dicairkan sebesar 6 triliun. Satu hari sebelum saya sudah berangkat SB Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri, uang itu dicairkan, diberi oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Bank Senturi. Akhirnya Menteri Keuangan melapor kepada Wakil Presiden, yaitu pada saat ini Yusuf Kala. Yusuf Kala pun berkomentar negatif. Sepertinya dia tidak mau bertanggung jawab. Orang lain menyerahkan, kok dia yang diserahkan tanggung jawab itu. Jadi demikian. Jadi saya lihat katanya sudah ada persetujuan Presiden untuk mencairkan dana 6 triliun itu. Karena berdasarkan katanya juga ini ya, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia itu hanya bisa mencairkan dana 6 miliar ke bawah. Itu tidak perlu persetujuan Presiden. Cukup persetujuan daripada Gubernur Bank Indonesia. Yang dicairkan ini jumlahnya 6 triliun. Berarti harus ada persetujuan daripada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Karena dia yang memberikan persetujuan pencairan dana itu, maka yang bertanggung jawab adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi 6 triliun itu yang bertanggung jawab adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di sini sedangkan Direktur Gubernur Bank Indonesia waktu itu Budiono dan Menteri Keuangan yaitu Menteri Keuangan sekarang ini Sri Mulyani, sifatnya di sini hanya melaksanakan tugas. Tidak ada keputusan di tangannya, hanya melaksanakan tugas. Sesuai dengan pasal 50 KUHP yang menyatakan pasal 50 KUHP melakukan perbuatan, dalam hal ini perbuatan kejahatan, melakukan perbuatan kejahatan sesuai dengan tugasnya tidak dipidana. Contohnya yang paling cocok ini, umpamanya seorang polisi ada mencuri, sudah berhenti tidak mau, tembak 3 kali ke atas tidak mau berhenti, ditembak ternyata kena badannya, mati. Jadi dia menembak itu, si polisi yang menembak itu tidak dihukum karena dia melaksanakan tugas. Jadi karena dia melaksanakan tugas sehingga dia tidak dihukum. Inilah namanya dia melaksanakan tugas. Dan Budiono dan juga Sri Mulyani adalah di sini melaksanakan tugas sebagai Menteri Keuangan dan juga sebagai Gubernur Bank Indonesia. Mereka melaksanakan tugas. Apa kata pimpinan mereka laksanakan. Seperti pasal 50 KUHP itu dilindungi. Kalau dia melaksanakan tugas itu dilindungi, seperti polisi tadi, dia menembak tidak dihukum karena memang tugasnya mengamankan keamanan ketertiban masyarakat. Tetapi kalau orang lain yang menembak itu atau preman apa siapa, ya dihukum dia. Walaupun pejabat yang lain yang bukan tugasnya sebagai mengamankan ini dihukum dia. Tetapi kalau polisi tidak. Sama hal ini dengan Budiono dan Sri Mulyani. Dia sedang melaksanakan tugas di bank, di Menteri Keuangan dan di bank. Sehingga yang bertanggung jawab mereka hanya melaksanakan perintah atasan. Dalam hal ini atasannya adalah Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, sehingga dia yang bertanggung jawab. Sehingga perkara itu tidak boleh dilimpahkan kepada Budiono. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat menuntut Susilo Bambang Yudhoyono melakukan tindak pidana korupsi, melanggar pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dapat diarahkan di sana. Siap, alat buktinya sudah cukup. Alat buktinya di sini sebagai saksi ya. Surat-surat juga mungkin ada, surat persetujuannya satu sudah ada itu. Kemudian alat buktinya sebagai manusia. 1. Budiono, mantan gubernur Bank Indonesia. Kemudian Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan SBY saat itu. Ketiga, Direktur Bank Senturi. Jadi sudah ada 3 alat buktinya. Ditambah lagi nanti surat persetujuannya menandatangani untuk meminjamkan uang itu sebesar 6 triliun. Jadi alat buktinya sudah lebih dari cukup, sehingga sudah dapat dituntut. Masalah barang bukti, apa saja barang buktinya? Ya tentu harta kekayaan daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kekayaannya itu tentu harus nanti ditunjuk auditor untuk memeriksa semua keuangan-keuangan yang dimiliki, harta kekayaan yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono. Berapa kekayaan itulah nanti jadi barang buktinya 1. Entah berapa miliar lah. Rumahnya saja seringnya sampai 350 miliar. Belum lagi dicikis dan sebagainya. Jadi nanti untuk mempermudah ini menerapkan pembuktian terbalik yang sudah diatur di dalam 2 undang-undang itu. Jadi sekarang perkara sudah lama. Apakah masih bisa dituntut atau tidak? Ini menjadi masalah. Berdasarkan pasal 78 KUHP, batas waktu penuntutan itu ada 4. Kalau masalah percetakan dan juga masalah pelanggaran di bawah ancaman 3 bulan ke bawah, itu masa penuntutannya itu batas waktu penuntutan adalah 1 tahun. Kalau perbuatan itu ancamannya di bawah 3 tahun, adalah batas waktu penuntutannya adalah 6 tahun. Kalau perbuatannya ancamannya di atas 3 tahun, batas penuntutannya adalah 12 tahun. Sedangkan perbuatan yang ancamannya hukuman mati seumur hidup adalah batas waktu penuntutannya adalah 18 tahun. Karena kalau perkara korupsi ancamannya adalah hukuman mati. Berarti batas waktu penuntutannya 18 tahun. Sedangkan Bank Senturi ini belum ada sampai 12 tahun. Berarti masih batas waktu penuntutan. Masih bisa dituntut. Kalau nanti sudah diputus oleh hakim, berdasarkan putusan hakim ini, bisa merampas kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono itu sesuai putusan hukum, sesuai putusan hakim. Mungkin bisa presiden nanti bisa menggunakannya untuk kepentingan negara, atau untuk membayar hutang ke luar negeri, untuk mengurangi pembayaran hutang ke luar negeri, dan lain sebagainya. Yang penting penggunanya setelah dirampas tentu diserahkan kepada negara. Negara lah nanti yang memanfaatkan uang itu entah digunakan kemana. Apakah digunakan untuk mengatasi virus corona dan lain sebagainya. Itu kewenangan sudah masuk kewenangan presiden soal penggunaannya. Sekian dan terima kasih.